Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini akan aku sharingkan cara mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjam Duit. Kenapa Pinjam Duit saya sharingkan? Karena dengan KTP saja kita bisa pinjam sampai dengan 10 juta. Kemudian prosesnya juga tidak lama, teman-teman ya. Ini hanya sekitar verifikasinya itu sekitar hitungan detik. Kemudian untuk proses dikirimnya itu kurang dari 24 jam. Kadang ada yang 10 menit pun sudah bisa masuk, teman-teman ya. Nah, kemudian ini yang seperti saya sebutkan di awal ya, hanya dengan KTP saja kita langsung lakukan registrasi, isi data dan juga langsung ajukan. Untuk detailnya teman-teman silahkan tonton video ini sampai akhir. Kemudian untuk data pribadi itu dijamin aman teman-teman ya, tidak akan disebarkan, tidak akan disalahgunakan. Karena pinjam duit ini sudah terdaftar di OJK, diawasi dan berizin oleh OJK ya. Nah, ini ada standar ISO-nya juga teman-teman ya. Jadi memang semuanya seharusnya sudah aman. Kemudian untuk metode pembayaran atau pelunasannya itu mudah teman-teman ya. Bisa dari bank apapun ya, BRI, BCA, BNI, Doku Mandiri dan lain-lain ya. Teman-teman sangat mudah untuk melakukan pembayarannya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan pinjaman ini silakan download saja aplikasinya, ada di Play Store atau App Store ya, yang seperti ini. Logonya ada tulisannya duit, kemudian namanya adalah Pinjam Duit Strip KTA Dana Cepat. Oke, sebelum saya lanjutkan silahkan baca ini sebentar ya. Nah, setelah kita download, kita langsung saja buka aplikasinya. Tampilannya adalah seperti ini. Ini langsung kita dihadapkan dengan perhatian ya. Kita baca dulu ya. Ada beberapa izin yang harus kita berikan kepada aplikasi ini ya. Di antaranya adalah izin untuk ke kamera. Nah, ini fungsinya untuk ambil KTP dan juga ambil nanti verifikasi wajah ya. Kemudian juga untuk izin lokasi ya. Izin lokasi ini memang wajib ya. Hampir semua pinjaman online baik yang fintech seperti ini ataupun yang dari bank resmi itu juga bank komersial itu juga sama ya. Biasanya akan memerlukan izin lokasi. Ini langsung saja kita klik setuju. Nah, kemudian ini contohnya seperti ini ya, muncul tampilannya ya. Ini akan minta izin untuk mengambil gambar dan juga merekam video. Nah, kemudian adalah izin untuk lokasi ya, melihat lokasinya ini ada di mana. Ini kita izinkan saja. Nah, kemudian akan muncul syarat dan ketentuan. Teman-teman silahkan baca ya dari awal sampai akhir, atau kalau mau di scroll langsung ke bawah juga boleh ya. Nah, intinya ini adalah pinjaman yang sudah terdaftar dan diawasi OJK. Artinya yang ada di sini itu harusnya tidak ada jebakan ya. Semuanya aman untuk customer, teman-teman ya. Kita scroll paling ke bawah, kemudian kita klik setuju. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya, 10 juta. Ini belum teman ya. Ini bukan limit kita. Kita harus mengajukan dulu ya. Kita langsung saja klik pinjam sekarang. Oke. Oh ya, ini untuk tenornya itu maksimal 12 bulan, teman-teman ya. Kita klik pinjam sekarang. Nah, kemudian di sini contohnya ini kebetulan ada kupon ya. Ini khusus pengguna baru, registrasi berhasil bila mendapatkan ya. Oke. Silahkan ini langsung saja di sini teman-teman diminta untuk memasukkan nomor handphone. Silahkan masukkan nomor handphone aktif yang biasa kita pakai sehari-hari. Kalau teman-teman coba ingin membuat menggunakan nomor handphone baru yang baru kita beli dari counter misalkan ya, kita masukkan ke sini, kemungkinan pengajuannya akan ditolak. Atau kalau misalkan berhasil pun itu limitnya sangat kecil, teman-teman ya. Jadi pakailah nomor handphone yang biasa kita pakai sehari-hari. Nah, kemudian teman-teman akan dapatkan SMS OTP. Silahkan masukkan ke sini ya, 6 digit yang ada di handphone teman-teman. SMS OTP-nya masukkan ke sini, kemudian kita klik registrasi. Nah, setelah itu adalah pengisian informasi pribadi. Ada banyak yang harus kita isi ya. Di antaranya adalah provinsi, kemudian tempat tinggal, kemudian alamat lengkapnya, kemudian lama tinggalnya sudah berapa lama ya, kemudian status pernikahan, agama dan juga email. Kenapa juga agama harus diisi ya? Apa hubungannya dengan pinjaman ya? Oke, kemudian setelah diisi semua, kita langsung saja klik simpan. Nah, setelah itu adalah pengisian kontak darurat, teman-teman ya. Kita isikan dua kontak darurat, isikan hubungannya apa, kemudian nama lengkapnya siapa, dan juga nomor kontaknya. Nah, ini tenang saja teman-teman ya, bahwa kontak darurat ini tidak seperti dahulu. Tidak boleh pinjol itu menelpon ke kontak darurat untuk menagih. Itu tidak boleh. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang merendahkan atau kata-kata yang tidak pantas, itu sangat-sangat tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu langsung laporkan ke OJK, pasti ditendang dari OJK pinjolnya itu, teman-teman ya. Nah, kemudian juga misalkan hanya nitip untuk ditagihkan, itu juga tidak boleh ya. Intinya
kontak darurat itu hanya ditelepon jika misalkan si peminjam tidak bisa dihubungi. Maka harus bertanya ke kontak darurat menanyakan posisinya, kondisinya di mana. Seperti itu aja. Oke, setelah diisi kita klik simpan. Nah, kemudian adalah informasi pekerjaan, kita isi di sini ya. Jenis pekerjaannya apa, kemudian nama perusahaan, kemudian nomor telepon, ini opsional. Tetapi kalau nomor telepon ini diisi biasanya akan meningkatkan limit ya. Silahkan diisi atau tidak silahkan. Kemudian tanggal gajian juga diisi. Kemudian pemasukan per bulannya berapa ya, gajinya berapa silahkan diisi. Kemudian lama kerja silahkan diisi juga. Setelah diisi lengkap, teman-teman silahkan klik simpan. Nah, kemudian teman-teman akan masuk ke verifikasi identitas ya. Silakan masukkan nama lengkap, nomor KTP dan juga konfirmasi KTP-nya. Kita masukkan 2 kali, teman-teman ya. Nah, setelah itu adalah kita foto KTP kita. Kita upload di sini ya. Yang atas ini kita klik. Nah, pastikan KTP yang kita foto ini adalah KTP yang jelas, kemudian pencahayaannya cukup ya, kemudian tidak buram, kemudian juga nanti usahakan tidak terlalu jauh atau tidak terpotong ya. Dan pastikan adalah KTP asli, bukan fotokopi KTP, karena kalau fotokopi KTP kemungkinan besar akan gagal. Oke, setelah itu adalah proses pengenalan wajah atau verifikasi wajah. Nah, pastikan nih sama ya di tempat yang terang, kemudian internetnya harus lancar jaya, karena kalau internetnya naik turun itu bisa mengganggu dan bisa akhirnya gagal ya. Pastikan internetnya lancar, kemudian nanti ikuti instruksi ya. Biasanya ada diminta untuk kedipkan mata, geleng kanan, geleng kiri, kemudian nunduk, dan juga biasanya diminta untuk buka mulut. Seperti itu ya. Nah, pastikan tidak memakai masker, kacamata, kemudian topi, ataupun kalau yang rambutnya panjang sebisa mungkin jangan menutupi wajah ya. Oke, setelah itu semua kita klik simpan. Nah, kemudian di sini kita diminta juga untuk memasukkan nomor rekening. Pastikan nomor rekening ini adalah nomor rekening kita sendiri ya, tidak bisa menggunakan nomor rekening orang lain. Silahkan dimasukkan rekeningnya apa saja, silahkan boleh ya. Kemudian setelah itu klik simpan. Nah, selanjutnya di sini muncul limitnya teman-teman ya. Kita dapat limitnya ternyata hanya 600.000. Ini untuk yang awal memang hanya 600.000, tetapi dengan sering digunakan itu akan langsung naik limitnya teman-teman ya. Nanti akan saya tunjukkan. Ini contohnya 600.000 ya. Kemudian tenornya itu maksimal hanya 120 hari. Kemudian metode pembayarannya adalah pembayaran cicilan. Kemudian untuk bunganya ini 0,4%. Ini adalah untuk tahun 2023. Nah, sekarang di tahun 2024 ini sudah berubah. Aturan OJK mewajibkan semuanya maksimal hanya 0,3. Nah, ini konsumen diuntungkan teman-teman ya. Jadi sekarang 0,03% saja. Kalau ada yang lebih dari 0,03 silahkan langsung saja laporkan ke OJK ya. Oke, kita klik pinjam sekarang. Nah, di sini teman-teman silahkan tunggu sebentar ya. Harap tunggu, batas limit sedang dinilai. Ini segera kita refresh saja biasa ya. Kita refresh berkala. Nah, biasanya nanti akan muncul seperti ini ya. Ini adalah rinciannya. Jumlah pinjaman 600.000, durasinya 120 hari, total diterima 600.000, kemudian biayanya 285 hari. Jadi total yang harus kita kembalikan adalah 885 ya. Kemudian ini contoh banknya tadi saya masukkan untuk ditransfer masuk ke BCA ya. Kemudian tujuan pinjamannya ini konsumtif. Teman-teman bisa sesuaikan aja ya, misalkan pendidikan atau mungkin modal usaha ya, silahkan. Semuanya ini pastikan tidak ada yang salah ya. Kemudian kita centang yang di bawah, saya telah membaca dan menyetujui. Kemudian klik konfirmasi. Nah, di sini ada notifikasi ya. Aplikasi yang Anda kirim berhasil diterima. Mengajukan pinjaman 600.000, durasi 120 hari, biaya layanan 265.000. Lumayan besar sih, teman-teman silahkan pikirkan ya. Jangan sampai menyesal ya. Kalau memang nyaman ya silahkan lanjutkan, tetapi kalau merasa terlalu besar ya sebaiknya ditunda ya, atau mungkin dibatalkan. Oke, ini kita refresh aja. Nanti biasanya ini muncul update ya, pengajuan berhasil, selamat aplikasi Anda telah disetujui. Ini refresh terus saja teman-teman ya. Nah, ini memproses setelah memasuki proses transfer, mohon ditunggu. Nah, teman-teman silahkan ditunggu ya. Ini tidak lama teman-teman ya, tidak sampai 24 jam, hanya beberapa menit harusnya sudah masuk. Teman-teman silahkan kalau notifikasinya sudah seperti ini, silahkan cek juga di rekeningnya ya, harusnya sih sudah masuk seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu cara mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjam Duit. Teman-teman yang punya pengalaman, ingin sharing juga, pengalaman baik boleh, pengalaman buruk juga boleh ya terkait pinjaman ini, silahkan tulis di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain.
Semoga informasi ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.